Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Sebelum gue bahas ke intinya, sebentar nih, gue mau nanya ke kalian dulu. Dari kalian ada yang tahu nggak sih jumlah film yang sekarang ada di layanan streaming Netflix ratusan atau ribuan? Nah, di new normal mungkin dari kalian ada yang masih di rumah aja karena masih sedikit takut harus bersandingan dengannya. Ya, dengan siapa coba? Nah, kalian lebih tahu sendiri daripada gue. Yang jelas bukan bersanding dengan mantan atau gebetan. Ya. Masih di rumah aja bisa jadi momen yang pas untuk kalian nonton rekomendasi film dari Netflix. Terbaru dan terbaik biar di rumah aja makin tidak membosankan. Oke, seperti biasa nih buat kalian yang baru datang di channel ini atau yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi film rekomendasi dari gua. Oke, langsung aja kita menuju ke pembahasan filmnya. Film pertama dibuka dengan film fiksi ilmiah atau juga bisa dibilang horror thriller yang datangnya dari Spanyol. Film ini berjudul The Platform. Film The Platform ini bercerita tentang sebuah penjara distopian dengan konsep bangunan vertikal di mana sel tahanan bertumpuk satu sama lain. Masing-masing lantai hanya terdiri dari satu sel penjara yang berisikan 2 orang tahanan dan terdapat lubang menganga berbentuk persegi di tengah lantainya. Melalui lubang itulah sebuah panggung atau platform membawa sebagian jenis makanan dan akan berhenti untuk beberapa menit di setiap lantainya agar para tahanan bisa makan. Dengan konsep seperti ini, otomatis lantai 1 akan mendapat makanan utuh, lantai kedua mendapatkan sisa dari lantai 1, lantai ketiga mendapat sisa dari lantai kedua, dan seterusnya. Film The Platform menawarkan premis yang menggelitik. Keseluruhan cerita film ini adalah sebuah alegori dari fakta kehidupan kapitalisme kesenjangan sosial yang terjadi di dunia saat ini. Kesenjangan tidak hanya antara yang kaya dengan yang miskin, tapi juga yang lebih dekat dengan akses sumber daya dan yang tidak. Kesenjangan yang terjadi karena tidak adanya rasa peduli dari pihak yang lebih memiliki akses terhadap yang tidak memiliki akses. Meskipun begitu, tidak hanya menawarkan konsep cerita yang menarik, film ini juga dibalut dengan cara penarasian yang sangat apik. Bagaimana tidak, film berdurasi 1,5 jam ini memuat cerita perjuangan Goreng untuk bertahan hidup di penjara tersebut selama 6 bulan. Waktu yang cukup lama untuk sebuah film. Film The Platform ini disutradarai oleh Golder Gaztelu Urrutia dan dibintangi oleh Ivan Massague, Antonio San Juan, Zorion Eguilor, Emilio Buale, Alexandra Masangkai, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 8 November 2019 dan mendapat skor sebesar 7,0 di IMDb di vote lebih dari 141.000 lebih pengguna akun dengan di-rated R. Nah, kalau film yang kedua ini diisi dengan film misteri thriller dan diperankan oleh aktor Hollywood yang all out banget kalau acting. Film ini berjudul Fractured. Film yang mengisahkan seorang bapak dari seorang putri tunggal yang bernama Ray Monroe yang mengalami apes pada hari itu ketika tiba-tiba putrinya yaitu Pri terjatuh dari konstruksi bangunan yang belum sepenuhnya terjadi. Seketika itu juga Ray berusaha menyelamatkan putrinya tersebut yang malangnya kedua-duanya malah terjatuh secara bersama-sama dari ketinggian 4 meter. Setelah Ray bangun dari pingsan, ia melihat putrinya sedang bersama istrinya dan mereka langsung membawa putrinya ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit banyak kejadian aneh menurut Ray. Sejak menit pertama gue nonton film ini, serasa alurnya terasa begitu lambat, hanya berisi percakapan membosankan antara seorang suami, istri, dan anaknya yang masih kecil. Tidak banyak yang menarik sampai ketika Ray kelimpungan mencari keluarganya dan akhirnya melibatkan polisi, dokter yang bertugas, bahkan seorang psikolog. Ray mencurigai rumah sakit tersebut melakukan praktek ilegal memanen dan menjual organ tubuh manusia. Sepertinya film genre seperti ini yang masih banyak diminati oleh penontonnya. Kenapa enggak? Yang pasti karena penasaran apa yang bakalan terjadi seterusnya. Film Fractured ini disutradarai oleh Brad Anderson dan dibintangi oleh Sam Worthington, Lily Rabe, Lucky Capri, Stephen Tobolowsky, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 11 Oktober 2019 dan mendapat skor sebesar 6,4 di IMDb di vote lebih dari 48.000 pengguna akun dengan di-rated R. Genre drama thriller, sebuah genre yang lekat banget dengan negara yang satu ini, yaitu Spanyol. Drama thriller kali ini akan menempati di list ketiga. Film ini berjudul The Occupant. Film Occupant ini berkisah tentang seorang eksekutif muda yang kehilangan pekerjaan.
Dia terpaksa menjual apartemennya untuk menyambung kehidupan sehari-hari yang ternyata sang eksekutif masih menyimpan kunci apartemennya. Dia pun mulai terobsesi untuk mengambil alih apartemennya kembali. Sampai-sampai dia berani mengorbankan apapun untuk bisa memulihkan kehidupannya yang telah hilang. Film yang disutradarai oleh dua bersaudara yaitu David Baxter dan Alex Baxter. Selain naskahnya juga ditulis oleh mereka berdua, The Occupant secara implisit menuturkan sosok kapitalis mapan yang gak bisa menerima kenyataan. Kalau ia gak bisa lagi berbicara banyak di era modern yang dikuasai anak muda. Terlebih lagi, filmnya sekilas mengingatkan kita pada gabungan antara film Parasite dan film The Hand That Rocked the Cradle. Kedua film yang notabene merupakan film thriller terbaik di eranya masing-masing. Film The Occupant dibintangi oleh Javier Gutierrez, Mario Casas, Bruna Cusi, Ruth Diaz, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 25 Maret 2020 dan mendapat skor sebesar 6,3 di IMDb, di vote lebih dari 10.000 pengguna akun dengan di rated R. Film keempat akan diisi dengan film drama romantis komedi dan dibintangi aktor yang pernah beraktu akting dengan aktor kebanggaan Indonesia yaitu Iko Uwais. Film ini berjudul The Lovebird. Berkisah tentang sepasang kekasih yang hubungannya berada di ujung tanduk dan hampir putus. Dalam sebuah pertengkaran, mereka justru mendapat cobaan lain. Secara nggak sengaja, mereka terperangkap dan dituduh terlibat dalam pembunuhan. Mereka pun harus membersihkan nama mereka sekaligus memperbaiki hubungan mereka. The Lovebird nggak terasa seperti film romance yang banyak bertebaran di Netflix. Film ini terasa unik, menyenangkan, nggak norak, dan sangat memanfaatkan kemampuan komedi kedua bintang utamanya. Apa yang membuat film ini sungguh menghibur tentu adalah karena menampilkan kedua tokoh utama yang sukses memerankan perannya masing-masing. Mereka berperan sebagai sepasang kekasih yang mengalami masalah dalam hubungannya. Nah, cocok banget nih buat kalian yang suka genre romance dan komedi. Di film ini, dua genre bakalan jadi satu dan itu bener-bener nggak bosen buat kalian yang nonton filmnya. Film The Lovebird disutradarai oleh Michael Showalter dan dibintangi oleh Tisa Rae, Kumail Nanjiani, Paul Sparks, Anna Kem, Kyle Bornheimer, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 22 Mei 2020 dan mendapat skor sebesar 6,0 di IMDb, di vote lebih dari 17.000 pengguna akun dengan di rated R. Film kelima atau yang terakhir diisi dengan film yang secara garis besarnya menampilkan masalah pernikahan sesuai dengan judulnya. Film ini berjudul Marriage Story. Carly Berber adalah sutradara teater yang cukup sukses di New York City. Teaternya sedang memproduksi drama yang dibintangi istrinya yaitu Nicole, mantan aktris film remaja. Keduanya mengalami prahara rumah tangga dan meminta bantuan orang lain. Orang lain atau sang penengah menyarankan agar mereka menuliskan semua hal yang disukai dari satu sama lain. Tetapi Nicole malu membacakan tulisannya. Mereka pun membatalkan konseling. Film Marriage Story menyajikan sebuah hubungan pembuka terbaik untuk sebuah film drama. Semua kisah diungkap, penuh kehangatan, cinta yang datang karena terbiasa, rasa kagum, tak bisa melepaskan satu sama lain, arti sebuah keluarga, dan hal lainnya. Sebuah pembukaan yang akan membuat kalian ikut senyum-senyum sendiri, karena Adam Driver dan Scarlett memainkan perannya dengan sangat-sangat solid. Entah bagaimana mereka melakukannya, namun naskah yang ditawarkan seperti ikut mengiringi bagaimana mereka mendalami peran sebagai bagian dari keluarga yang sangat kuat. Bukan hanya itu, kalian juga bakalan dibikin emosi yang sangat bergejolak. Jadi biar nggak makin penasaran, langsung aja nonton filmnya di layanan streaming Netflix, oke? Film Marriage Story disutradarai oleh Noah Baumbach dan dibintangi oleh Adam Driver, Scarlett Johansson, Aji Robertson, dan masih banyak yang lainnya. Film ini tayang perdana pada 6 November 2019 dan mendapat skor sebesar 8,0 di IMDb, di vote lebih dari 224.000 pengguna akun dengan di rate R. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film yang baru tayang di Netflix dan langsung diminati para penggemar film. Nah, mungkin gua nggak bisa masukin banyak, kalau ada yang belum gua masukin, kalian bisa langsung menambahkan aja di kolom komentar, sekalian buat kalian yang mau request film ke gua juga. Jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang dan bisa semakin banyak membuat konten-konten yang menarik seperti ini. Like video ini jika kalian suka dan dislike aja video ini jika kalian nggak suka ya. Satu lagi, share video ini ke teman-teman media sosial kalian, oke? Mohon maaf jika gue banyak salah-salah kata di video kali ini. Gue Are, sampai ketemu di video selanjutnya.